Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji syukur senantiasa hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang udah banyak ngasih kita kenikmatan sehingga kita masih bisa jumpa kembali dalam ngobrol agama bareng Dr. Amiruddin Tamrin MA from Damaskus, Suriah. Alhamdulillah, pada saat ini Bang Firman sudah terbebas dari hukuman Facebook sehingga bisa live kembali, dan Bang Firman sedang menghubungi Dr. Amiruddin Tamrin. Beliau ini adalah merupakan salah satu pakar ahwalus syakhsiyah, yaitu hukum-hukum pernikahan, perceraian, dan sebab akibatnya. Dan Alhamdulillah setiap malam minggu Bang Firman dengan Dr. Amiruddin Tamrin MA akan nemui sahabat-sahabat semua untuk ngobrol-ngobrol masalah agama Islam di Facebook. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak, Dokter? Shlonak. Alhamdulillah, syukur Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dengan Dr. Amiruddin Tamrin MA di kesempatan malam yang berbahagia ini. Setelah sekian lama Bang Firman dipenjara oleh Facebook, Dokter. Tidak bisa live Facebook, Alhamdulillah. Tanggal 9 kemarin sudah bisa live. Dan Alhamdulillah. Tema kita pada malam hari ini, Dokter, yaitu tentang definisi atau takrif pernikahan dalam Islam dan hukum-hukum tentang pernikahan tersebut. Mohon pencerahannya, Dokter, tentang masalah pernikahan ini. Terima kasih Bang Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam diskusi atau obrolan dengan Bang Firman yang kali ini temanya adalah pengertian atau definisi pernikahan serta hukum-hukumnya dalam kacamata agama Islam. Hadirin sekalian, para pendengar, rumah tangga memang dibentuk untuk menciptakan suatu kehidupan yang indah antara pasangan suami istri yang dimulai dari sebuah pernikahan. Sudah tentunya pernikahan ini mendapatkan dukungan, mendapatkan fasilitasi dari keluarga, dari masyarakat, dari negara, ya, karena ini adalah suatu amalan yang sangat mulia dan memberikan manfaat yang besar bagi individu maupun bagi masyarakat secara umum. Bang Firman, walaupun sudah familiar ya makna dari suatu pernikahan atau nikah, jadi di sini kita ngobrol untuk sekedar mengingat-ingat kembali apa sih maksud daripada pernikahan, apa sih pengertiannya, dan apa sih hukum-hukumnya. Ya, ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Bang Firman, nikah itu menurut bahasa ya, sebenarnya nikah dengan kawin itu hampir sama ya. Nikah bahasa Arab, pernikahan bahasa Arab, dan perkawinan bahasa Indonesia, kan begitu. Jadi nikah itu atau perkawinan itu arti bahasanya itu penyatuan atau pengikatan atau penggabungan lah begitu. Yang tadinya berpencar menjadi satu. Nah, nikah sendiri dalam konteks Al-Qur'an, Bang Firman, itu artinya nggak hanya satu. Jadi artinya itu bisa lebih dari satu ya. Karena dia yang namanya mustarok ya. Jadi ada satu kata tapi artinya lebih dari satu. Seperti kata nikah ini yang terdapat dalam Al-Quran. Nikah dalam Al-Quran bisa bermakna yang pertama akad nikah, dan nikah itu maksudnya akad. Dan ada juga yang maknanya nikah itu adalah hubungan suami istri, yani dukhul. Seperti kata-kata kawin gitu. Perkawinan atau kawin kan maknanya akad perkawinan, juga maknanya kawin ya hubungan suami istri, seperti itulah. Iya. Dalam teks Al-Quran kebanyakan kata-kata nikah itu atau akar daripada kata-kata nikah itu artinya akad nikah. Jadi kalau dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nahkatumul mu'minat, wahai orang-orang beriman, jika kamu menikahi orang-orang mukminat, artinya di situ akad nikah.
atau fankihu ma tawbalakum minan nisa, nikahilah wanita yang kamu sukai, itu artinya akad nikah di situ. Cuma memang ada makna yang artinya diduhul, makna artinya hubungan suami istri itu ada dalam satu ayat pada saat orang sudah ditolak 3 ya, untuk balik lagi dengan istri yang diceraikan itu tidak bisa kecuali harus diduhul ya, harus diduhul dengan suaminya yang lain itu baru nanti diceraikan baru bisa balik lagi. Makna nikah di situ dalam Al-Qur'an ya artinya diduhul. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zaujan ghairuhu. Kemudian jika si suami mentolaknya, suami yang baru itu yang orang lain sudah ditolaknya ya, sudah iddah dan seterusnya, maka perempuan itu, mantan istrinya itu tidak halal baginya hingga dia nikah tapi diduhul di sini. Hingga dia diduhul dengan suami yang lain itu, orang lain itu. Baru nanti bisa balik lagi. Itu dari sisi bahasa Bang Firman ya. Itu dari sisi bahasa. Nah, dari sisi pandangan atau definisi para ulama fikih, ulama mazhab dari berbagai mazhab termasuk mazhab Syafi'i yang kita anut di sini, itu intinya ya, itu rata-rata definisi nikah itu akad yang memberikan manfaat atau kebolehan berhubungan badan antara suami istri. Itu rata-rata ya. Makanya kalau kita lihat di sini, sebenarnya kan inti dan tujuan perkawinan itu kan banyak. Istilahnya manfaatnya itu kan banyak. Bukan hanya untuk bisa berhubungan suami istri, tetapi mungkin karena supaya lebih singkat atau bagaimana ya. Jadi para ulama dulu itu mendefinisikan dengan sesuatu kebolehan antara suami istri ya. Karena tadinya kan haram nggak boleh, akhirnya dengan akad ini boleh. Jadi istilahnya definisinya itu difokuskan pada kebolehan hubungan badan suami istri itu. Padahal bisa atau lebih punya makna yang lebih keren gitu ya, lebih terhormat ya daripada definisi seperti ini. Sepertinya kan kita tuh hanya memfokuskan masalah hubungan badan ya, istilahnya ya ente ngerti lah istilahnya bagaimana hubungan suami istri, padahal lebih luas daripada itu Bang Firman. Makanya di sini saya ingin pilihkan ya definisi yang mungkin lebih enak kedengarannya dan lebih pas dari sisi atmosfer nikah itu sendiri. Saya ambilkan di sini definisi dari guru saya sendiri, almarhum Abdurrahman Ali-Sobuni, yaitu guru di Damaskus ya, di Universitas Damaskus, dosen. Dia mendefinisikan nikah itu seperti ini. Nikah yaitu akad ya yang menimbulkan kebolehan bergaul antara suami dan istri secara legal, secara sah, dan menjadikan kedua belah pihak hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara timbal balik. Nah, itu kan enak kan? Lebih luas ya. Di situ ada akad, di situ ada hak-hak dan kewajiban, istilahnya lebih keren. Jadi nggak lagi memfokuskan kepada kebolehan untuk melakukan suami istri, kebolehan untuk ya boleh lah. Cuman ada yang lebih, kalau saya bilang boleh dikatakan lebih enak lah, lebih keren begitu. Dan alhamdulillah undang-undang perkawinan kita atau kompilasi hukum Islam di Indonesia juga mendefinisikan itu juga agak enak begitu, dan lebih jelas lagi daripada yang dikeluarkan oleh fikih Islami, malah yang mazhab yang saya sebutkan tadi. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia tahun 74 itu mendefinisikan ya, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berbiasa tuh, kalau ini kan definisi zamannya Orba, jadi itu berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa begitu. Itu biasa. Dan setelah itu ada juga definisi dari kompilasi hukum Islam ya, yang menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Ya. Jadi kalau kita menyebut pernikahan itu adalah perkawinan. Kalau kita menyebut perkawinan itu berarti adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqon ghalizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ini udah jelas. Jadi udah maknanya sudah sunnah. Dia udah langsung mendefinisikan bahwa nikah itu adalah sunnah karenanya melakukannya itu adalah ibadah. Nah, ini dari sisi makna bahasa dan makna definisi dalam kacamata agama kita. Ini dari definisi Bang Firman. Ada
pertanyaan apa namanya sekitar definisi dulu sebelum melangkah kepada hukumnya. Kalau masalah nikah ini kan secara definisi ad-dhammu wal jam'u, mungkin secara Ya, definisi bahasanya begitu, dokter. ya, ya. Dan pernah terjadi dalam suatu akad nikah, dokter, ketika sang wali dengan sang mempelai suami melakukan ijab qabul, ankah tuka wazawaj tuka, kemudian sang suami menjawab qabiltu nikahaha. Sang saksi dia protes mengatakan tidak sah. Akhirnya diulang kembali sampai 3 kali, 4 kali, saksi juga mengatakan tetap tidak sah. Akhirnya penghulu tadi nanya kepada saksi, saksi, apa masalahnya kok qabiltu nikahaha itu tidak sah? Karena nikah itu kan haknya hak kecil. Jadi seharusnya bagaimana? Qabiltu nikah, kan gitu tadi begitu kan dokter. Apa benar harus begitu dokter? Ketika Ya itu harus jelas karena memang. hanya kecil Saya katanya. pikir Nah, yang ada yang nggak sah atau di dalam mazhab Syafi'i itu kalau misalnya jawabannya terlalu lama ya, jaraknya itu terlalu lama nggak langsung, itu mungkin. Saya pikir dari sisi itunya. Kalau itu yang penting gitu udah ya. jelas saya terima ya, baik Udah itu jelas ya dokter. Jadi nggak bahasa harus Arab nikah atau itu bahasa hak kecil Indonesia atau kan hak nggak besar ya masalah. dokter. Ya, tapi kan sudah jelas kalau itu. Saya pikir itu Iya. waktu ditanya ya, dia jawabnya lama ya. Itu mungkin itu dalam fikih ada masalah di situ. Tapi semasa dia itu Iya, iya. jawabnya itu langsung nggak masalah. Nggak ada masalah dokter ya. Mobil tuh Baik, nikah lanjut langsung dokter. ya. Jangan udah lama Iya. baru dijawab. Itu yang jadi masalah. Ya, bisa diulang lagi kalau seperti itu. Ah, Iya. kita lanjutkan. Jadi tadi kita sudah lihat dari sisi apa namanya definisinya ya. Sekarang dari masyru'iyahnya. Dari dasar kebolehannya itu apa dasarnya dalam Al-Qur'an, apa dasarnya dalam hadis. Ya, jadi dasar kebolehan atau masyru'iyah istilahnya ya. Pernikahan ini ada banyak malah dalam Al-Qur'an mengatakan salah satunya fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Artinya maka nikahilah wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Ya, ini kebolehannya. Terus juga di dalam hadis dikatakan ya ma'syarus syabab man istata minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Ini hadis muttafaqun alaih. Artinya wahai para pemuda, siapa kalian yang mampu menikah, mampu untuk biaya nikah, mampu untuk memberikan tempat yang layak untuk istri, maka menikahlah. Karena hal itu akan dapat menahan pandangan kamu dan dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya ia berpuasa karena hal itu menjadi tameng baginya. Ya, ini dalam Al-Quran dan hadis diantara dalil kebolehan atau masyru'iyah untuk melakukan pernikahan. Ini dasarnya. Selanjutnya, apa sih hukum nikah? Bang Firman, kalau bicara hukum nikah itu biasanya kita langsung konotasi kita itu kepada hukum taklifi. Iya benar, itu tergantung dari situasi dari orang yang mau menikah. Tapi di sini ada hukum asal ya, artinya hukum dasar kalau situasinya itu biasa saja, artinya tidak situasi tertentu, situasi yang wajar begitu. Jadi para ulama mazhab terutama ya, hukum dasar dari pernikahan itu ada 3 macam, ada 3 hukum. Yang pertama sunnah, hukumnya hukum dasarnya itu sunnah, hukum asalnya itu sunnah. Itu menurut jumhur ulama, termasuk sebagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Artinya siapa yang melakukan pernikahan itu mustahab, sunnah hukumnya. Ada lagi pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa hukumnya adalah mubah saja. Hukumnya adalah jaiz ya, mubah saja. Ini sebagian ulama Syafi'i mengatakan perkawinan atau nikah itu ya hukumnya mubah saja karena itu adalah suatu masalah yang fitri ya, seperti orang makan, seperti orang minum, seperti orang istirahat ya. Ya itu kan kebutuhan biologis juga, itu kan istilahnya fitri ya, istilahnya kebutuhan yang biasa ya.
ya artinya tidak ada makna ibadah kecuali nanti kalau diniatkan itu lain lagi. Jadi nikah itu sama orang tidur, sama orang makan, sama juga orang istirahat. Jadi dia mereka menghukumkan itu adalah hukum pernikahan, hukum asalnya itu, dasar hukumnya itu adalah mubah. Ya. Yang terakhir ya ini mazhab Imam Zahiri ini, apalin aja ini dia melihat dari secara zahir aja. Jadi kalau ada perintah nikah ya udah dikatakan wajib. Nikah pokoknya wajib. Oh katanya orang berzina aja haram, jadi kebalikan dari orang berzina itu artinya nikah. Nikah itu jadi hukumnya wajib begitu. Padahal semua juga tahu bahwa hukum pernikahan itu adalah apa namanya ya sunnah atau mubah. Kok besar ini ya, dua pendapat ini. Ada yang berpendapat itu nikah itu sebagai sunnah atau mustahab. Ada juga mengatakan bahwa itu mubah saja ya. Seperti perbuatan ya, yang saya sebutkan tadi. Ini dari hukum dasarnya. Nah, selanjutnya dari sisi pelakunya, pelaku orang yang mau nikah, itu tergantung dari situasi orang yang mau nikah tersebut. Orang yang melakukan pernikahan itu, apa istilahnya situasinya, apa dorongannya, apa namanya motivator dia melakukan pernikahan. Nah, itu tergantung. Itu hukumnya bisa 5, di hukum taklifi. Hukum taklifnya 5 kan, ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ya, yang 5 pokoknya. Itu tergantung. Nah, hukumnya itu bisa wajib ya, bisa wajib Bang Firman itu kalau seandainya nih orang sudah segala dimensinya tuh sudah siap atau sudah punya persiapan yang cukup untuk melakukan pernikahan. Artinya orang ini telah layak, sudah mempunyai hasrat ingin melakukan pernikahan, dia juga memiliki kelengkapan untuk kebutuhan pernikahan ya. Yang dikhawatirkan kalau seandainya orang ini tidak melakukan pernikahan, dia akan terjerumus kepada hal yang dosa ya atau melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Ya, nggak bisa menjaga pandangan, orang ini hukumnya wajib nikah. Jadi hati-hati nih, jomblo-jomblo ini udah pada siap ya, udah nggak ada alasan, duit ada, kerjaan ada, tempat ada, terus nggak mau kawin, padahal dia nggak bisa menjaga dirinya, yang nggak boleh ngelihat yang klimis dikit atau yang apa namanya menor dikit udah langsung keganggu ya. Orang yang kayak begini wajib Bang Firman kawin ya. Karena masalahnya begini dokter permasalahannya itu kan saat ini namanya di media sosial, cewek-cewek itu sebetulnya dulunya itu biasa-biasa aja dokter, tapi sekarang ini kan semenjak banyak yang kesurupan dokter, sehingga godaan bagi kesurupan setan TikTok dokter. Ya, jadi banyak kan yang TikTok begini. Akhirnya ini kan godaan yang sangat berat. Apakah ini diwajibkan bagi seorang laki-laki untuk menikah dokter di tengah godaan yang sangat berat begini? Ya, kan udah bilang tadi, kalau seandainya dia tidak nikah, dia akan kegoda dengan hal-hal yang diharamkan. Ya kan kalau misalnya nggak bisa menjaga pandangan kan hukumnya kan wajib. Dia haram kalau misalnya dia melihat orang yang tidak mahramnya umpamanya begitu. Dia itu wajib untuk melakukan pernikahan. Istilahnya harus melakukan pernikahan untuk menjaga dari terjerumusnya orang ini ke hal-hal yang tidak diinginkan atau yang diharamkan begitu. Ini yang pertama ya, wajib hukumnya. Nah, yang kedua, hukumnya itu bisa sunnah bagi seseorang ya. Umpamanya orang itu telah layak, sudah pantas untuk melakukan pernikahan, dan dia juga punya hasrat untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk melakukan pernikahan, tapi orang ini bisa mengendalikan dirinya dari perbuatan dosa, dari terjumus dari pandangan yang tidak boleh, dari melakukan hal-hal yang diharamkan ya. Nah, dia itu hukumnya sunnah. Hukumnya itu mustahab, mandub. Ya, dia boleh melakukannya itu hukumnya mandub, tidak wajib artinya dari dia, tidak wajib, tapi dia sunnah, artinya sunnah itu mendapatkan ganjaran, apalagi dia niatnya supaya ya mempunyai keturunan yang bagus dan lain sebagainya, ada tujuannya, ada niatan yang baik-baik, dan itu hukumnya jadi sunnah buat orang ini. Makanya hukumnya itu tergantung orang yang melakukannya, seperti saya katakan tadi. Bisa juga hukumnya itu haram Bang Firman. Haram gimana? Haram itu umpamanya dia itu ingin melakukan pernikahan tapi dia tahu dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, atau dia itu ingin mencelakakan atau menyakiti istrinya atau keluarga istrinya. Kadang-kadang kan ada tuh orang umpamanya kesel sama orang ini, akhirnya saya pengen kawinin tapi saya ingin hanya untuk
menyakiti dia, ya setelah dikawinin dia niatnya untuk ya istilahnya mungkin ada dendam atau apalah begitu. Tujuannya nggak benar, ya. Atau umpamanya dia punya penyakit menular ya umpamanya, tapi dia ingin kawin juga sama orang itu, padahal dia berbahaya kalau misalnya kawin dengan orang itu. Nah itu yang begitu haram hukumnya, tidak boleh hukumnya. Bukan aja tidak boleh, tapi haram, ya. Sama seperti dokter, ada seorang yang punya kelainan seksual, dokter. Ketika ingin berhubungan seksual, pasangannya harus dipukulin dulu gitu, sehingga dia memperoleh kepuasan. Itu sama seperti itu. Itu nikahnya haram juga, dokter ya? Kalau seandainya dia memang tidak bisa melakukan sesuatu dan dia tahu nanti kalau dia itu nanti kawin, dia akan ada hubungan dengan istrinya, akan melakukan hal-hal seperti itu dan membahayakan istrinya, ya tidak boleh. Haram hukumnya. Ya minimal dia makruh lah kalau seandainya nanti mencelakakan istrinya. Kalau misalnya istrinya siap diperlakukan seperti itu, kalau tidak, itu kan hanya menyakiti. Masa sih? Saya kurang paham kalau ada orang mau melakukan hubungan yang istilah berpahala, ya, hubungan yang masyru, kok harus mukulin dulu. Iya. Karena ada kasus yang punya kelainan seksual gitu, dokter. Yang semacam itu. Jadi ketika dia akan berhubungan, dia harus memukul itu. Ya artinya ya mudah saja, dia harus berobat dulu dengan psikiater atau dia pokoknya dia kan bisa dihilangkan kan, kelainan-kelainan itu kan bisa hilangkan, artinya dia bisa diperbaiki ya karena itu penyakit, dan mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki setelah itu, setelah diobati dan sudah tidak penyakitnya itu hilang ya, yang tadi kelainan itu, baru nanti dia melakukan perkawinan. Kalau masih begitu juga ya masih berbahayalah buat orang lain. Nah, ada juga yang hukumnya makruh. Makruh itu bagi orang yang belum pantas untuk menikah dan belum berkeinginan dan mungkin belum punya perlengkapan persiapan untuk menikah, biayanya dan sebagainya. Tapi namun atau fisiknya kurang begitu bagus ya. Hal ini dia makruh buat dia. Makruh buat dia untuk melakukan, karena ya dia kan nanti harus menghidupi istri, menghidupi anak-anak. Kalau seandainya nanti belum siap, nanti akan merepotkan. Dulu lah, begitu dia siapkan atau dibantu dulu lah. Makanya ini orang-orang ini pernikahan tuh bukan masalah pribadi ya. Kalau bisa dibantu tuh dibantu. Makanya di Damaskus, di Kuwait, di negara-negara Arab itu orang ada yang namanya sunduk zawaj, ada yang namanya dana untuk pernikahan. Jadi di sana ada orang sumbangan untuk membantu orang kawin, orang yang niat untuk berumah tangga, yang nggak mampu khususnya. Di sini dikasih bantuan dari badan itu. Kadang-kadang bukan hanya berupa uang, ada orang kelebihan bangku kasih kasur, kasih kelebihan lemari, kasih yang nggak dipakai. Jadi ada yang bantu lah, ada yang membuat fasilitas lah supaya orang itu mudah melakukan pernikahan, supaya dia itu tidak lagi makruh tadi karena nggak mampu ya. Itu ya. Kalau misalnya dia itu belum siap karena masalah finansial dan lain sebagainya. Ada juga yang terakhir. Tapi ide bagus juga, dokter. Ya. Dokter, ide bagus juga itu kalau misalnya diterapkan di Indonesia. Artinya di Indonesia punya lembaga untuk membantu orang-orang untuk menikah, dokter ya. Dan juga seperti yang dokter katakan beberapa waktu yang lalu, di Suriah itu juga ada ketika orang mau menikah itu harus diperiksa dulu apakah dia bisa melahirkan atau tidak. Itu bagus banget kalau misalnya diterapkan di Indonesia, dokter. Oh banyak, sebenarnya banyak ya untuk membantu, bukan hanya orang yang mau nikah, orang yang sakit aja ada yang namanya sunduk afiah, itu dana untuk obat-obatan. Di situ bukan hanya orang ngasih uang, di situ banyak orang kadang-kadang beli obat ya, ini agak keluar sedikit, beli obat setelah dipakai kan obatnya kan masih berguna tapi masih lebih tuh ya di rumah ya, disimpan aja di rumah kan nggak ada manfaatnya, akhirnya diserahkan ke sunduk afiah itu, diserahkan obat-obat jadi penuh, jadi orang yang nggak mampu nanti bisa ngambil obat itu dengan cuma-cuma begitu. Nah, yang untuk orang kawin ini belum lama malah di sini ya, di Damaskus dalam situasi begini bisa menikahkan orang yang nggak mampu secara massal. Dibantu sama orang-orang yang berada, dibantu finansialnya, dibantu acaranya, dibantu semuanya. Pokoknya sebisa mungkin baik itu masyarakat, baik itu negara, baik itu lembaga organisasi, apalah dapat membantu memudahkan orang itu nikah itu. Jadi kita punya prinsip
kalau untuk menikah sebisanya mungkin dibantu. Bagaimana caranya? Nah ini supaya orang yang niat nikah ini yang ingin menjaga kehormatan dirinya itu bisa melangsungkan pernikahan secara syar'i, secara baik dan juga nggak pusing masalah finansialnya karena dibantu oleh semua. Jadi semua orang itu bahagia ya bisa membantu keluarganya atau saudaranya atau temannya melakukan pernikahan. Nah yang terakhir itu hukumnya mubah saja. Mubah itu hukumnya ya seperti hal yang pertama tadi. Artinya dia itu pokoknya mau nikah aja mampu ya. Dia juga bisa menjaga diri. Tapi kalau seandainya dia itu punya niatan dalam nikah yang mubah ini, ada niatan yang mulia, dia ingin membina rumah tangga yang sejahtera, yang islami, keturunan yang islami, itu hukumnya tidak mubah lagi. Itu sudah beranjak kepada hukum yang sunnah, yang istilahnya berpahala jika ia melakukan. Nah ini singkatnya hukum pernikahan ya di dalam agama Islam. Tidak kita tahu tadi definisinya dari sisi bahasa, dari sisi definisi secara istilah syariat, terus juga hukum-hukumnya. Ya istilahnya mudah saja. Secara umum pernikahan itu adalah sunnah begitu. Itu yang disampaikan oleh Rasul dan juga dicontohkan oleh Rasul. Tapi kalau seandainya orang tidak menikah, jangan langsung mengklaim wah ini orang kurang ini apa, karena ada seseorang keinginan nikah tuh belum ada. Dia tuh masih rajin belajar, masih rajin beribadah ya istilahnya, dan manfaatnya juga ada buat dia dan buat orang lain. Itu juga nggak bisa disalahkan. Banyak ulama kalau saya mau contohkan di sini diantaranya Imam Nawawi, ya dia karena sibuk ibadah, mengajar, belajar, nggak sempat nikah. Imam Ibn Taimiyah yang istilahnya ulamanya sekali berdunia begitu, beliau nggak sempat nikah. Ibn Nafis nggak pernah menikah. Ya banyak ya istilahnya nggak bisa disalahkan. Artinya tergantung keadaan situasi orang ya. Begitu Bang Firman kira-kira. Dokter, apabila ada seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan, setelah dicek kedokteran, ternyata perempuan itu tidak bisa melahirkan. Lalu bagaimana hukum pernikahan tadi, dokter? Kalau misalnya dia udah dicek, terus dia nggak mau melahirkan. Kalau masalah sah-sah nikahnya sih sah-sah saja. Artinya kalau dia itu siap untuk hidup bersama, biarpun dia nggak akan melahirkan nanti, tapi dia ingin hidup begitu, tapi kan nanti dia nggak akan dapat tujuan utama pernikahan yaitu turunan kan begitu, mendapatkan keturunan. Karena kan nah, cuma pasangan kan yang idaman itu yang kemarin kita bicarakan. Ya, artinya pasangan kalau idaman yang kita bicarakan kemarin kan harus yang punya keturunan, dokter. Ya, artinya dorongan agama itu meminta kepada orang yang punya keturunan, baik yang laki atau perempuan. Tapi kalau Pak Bang Firman menanyakan masalah hukumnya, hukum sah atau tidak sahnya, sah-sah saja. Karena kan orang dalam menikah itu kan nggak wajib harus punya anak. Apakah wajib punya anak? Kan enggak. Kadang-kadang dia itu sehat-sehat aja, Allah nggak berikan. Kadang untuk periksa kayak ada sesuatu setelah nikah baik-baik saja gitu ya artinya. Dan nggak harus dia itu, mungkin dia itu sehat-sehat saja dua-duanya, tapi Allah nggak berikan anak karena sesuatu. Ya kan bisa dia itu ngambil anak, miara anak, dia bisa memberikan artinya kepada anak-anak yang lain, nggak harus dari dirinya kan ya begitu. Artinya kalau dari sah. Makanya mas saya dulu bilang kalau mau cari jodoh, dia cewek banyak anak atau enggak gampang katanya. Lihat aja bangkunya panas apa enggak katanya. Kalau bangkunya panas berarti dia nanti anaknya banyak begitu, dokter. ya susah kalau panasnya begitu gimana. Tapi yang jelas ya periksa kedokteran itu nggak masalah. Jadi misalnya dia udah mau jadi nikah antara pasangan suami istri mau menikah, atau ditemukan suaminya nggak ada mandul ya batalin nggak apa-apa, nggak jadi masalah, baik daripada nanti udah kawin mendingan pada waktu khitbah ya ketahuan sama dokter bahwa dia itu udah pasti nggak melahirkan, nggak apa-apa, oke biasa saja, cari yang lain, nggak jadi masalah ya. Tapi ini kan repot kadang-kadang kalau sudah jadi ya. Ada kasus, dokter, barusan saja Bang Firman dapat inbox pertanyaan, dokter, minta tolong dijawab oleh Dr. Amiruddin Tamrin. Jadi ada seorang cewek
dia itu di apa namanya, diasuh waktu kecil oleh orang lain. Setelah orang itu meninggal, dia dikembalikan lagi ke orang tuanya. Karena waktu itu orang tuanya bercerai. Nah, ketika dia dewasa, si cewek itu akan menikah. Tapi orang tuanya ini selalu menolak pasangan-pasangan yang diajukan kepada orang tuanya. Padahal secara agama bagus, secara akhlak bagus, cuman orang tuanya ini agak sedikit matre gitu, dokter. Jadi selalu melihat dari segalanya dari materi. Nah, karena materi itu tidak dianggap kurang layak, selalu ditolak oleh orang tuanya. Lalu dia bertanya kepada Dokter Amir, ini bagaimana sikap saya kepada ibu saya, kepada bapak saya dengan perlakuan bapak dan ibu saya yang semacam ini. Kalau begini terus, saya bisa nggak nikah-nikah. Kenapa? Kriterianya yang dicari oleh orang tua saya adalah materi. Itu gimana dokter dalam kasus yang semacam itu? Ya, kalau sekiranya ada seorang yang sudah datang, orangnya baik, agamanya baik, akhlaknya baik, dan juga cocoklah dari segi finansialnya, yang nggak ada alasan lah ada orang tua untuk menolak ya. Untuk menolak kedatangan orang ini atau niat orang ini, dan anak ini juga bisa minta kepada orang tuanya supaya ya setujulah, paling nggak merestui lah kalau misalnya orangnya udah bagus. Tapi kalau seandainya anak ini yang datang cuma akhlaknya baik, mungkin nggak punya apa-apa, terus orang tua punya pertimbangan lain, ya mau yang ada kerjaannya lah, atau umumnya ada pemasukan yang cukup lah supaya anak saya juga bahagia, itu pertimbangan sah-sah saja ya Pak Zamzami ya. Tapi kalau seandainya setiap orang yang datang sudah bagus, segala-segalanya ditolak terus, ya itu nggak baik juga. Orang tuanya tidak bisa terus-menerus seperti ini. Dan anak ini juga bisa. Lalu bagaimana sikap seorang anak cewek tadi, dokter? Harus bagaimana dia? Dia harus bisa membujuk orang tuanya, harus minta menyetujui bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan orang yang baik itu, yang sudah punya ya paling nggak orangnya sudah bisa bertanggung jawab ya dari sisi finansialnya, udah mampu dan lain sebagainya. Nggak ada alasan orang-orang tua, karena ini adalah kehidupannya kan, masa depannya ya. Istilah kalau dia cocok, orang tua tinggal merestui aja, jangan dia tuh melarang terus karena alasan kaya. Itu kan masalah, itu kan relatif ya. Masalah relatif, masalah kekayaan. Yang penting anaknya itu akhlaknya dan agamanya itu bagus dalam pandangan agama Islam. Baik dokter, nanti saya sampaikan jawaban dari Dokter Amir. Baik dokter, karena waktu kita juga sangat terbatas dokter, HP kita nggak bisa lama-lama karena terlalu panasnya. Tapi insya Allah percakapan kita di malam ini sangat luar biasa. Artinya boleh Bang Firman ulas bahwa nikah merupakan berkumpulnya dua orang yang jenis kelamin berbeda untuk bisa saling membantu, saling menolong dalam rangka mendekatkan diri sama Allah. Kemudian masalah hukum pernikahan ini sendiri juga asalnya adalah sunnah, tapi pelakunya bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, dan itu bisa menjadi sunnah. Nah, ini 4 hukum ini yang menurut jumhur ulama merupakan hukum taklifi daripada pernikahan itu sendiri. Dan obrolan kita malam ini sangat bermanfaat sekali dokter, dan insya Allah nanti minggu depan kita jumpa kembali dalam waktu dan kesempatan yang sama. Akhirnya saya Firman Zamzami dan Dr. Amiruddin Tamrin pamit mundur. Barangkali sahabat-sahabat ada yang ingin bertanya tentang masalah hukum pernikahan, sahabat bisa tulis saja di kolom komentar untuk tanya-tanya, nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Amiruddin Tamrin. Dan jangan lupa saksikan video ini di Instagram, di Facebook, dan di YouTube. Jangan lupa subscribe-nya ya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.